ghibah. Termasuk ghibah lagi itu, ini ghibah pasif ini. Bukan kita yang menghibah, bukan kita yang mengunjung. Ada ghibah aktif, ada ghibah pasif. Usulah saya saja. Apa ghibah pasif itu? Kita mendengar orang lain menggunjing, melakukan ghibah. Terus kita melongo, gumun, seneng. Supaya apa? Supaya diterusno. Bahkan merasa apa? Mancing-mancing. Mancing-mancing sing mung ngrasani wae. Ini berarti kita itu meskipun statusnya mustamil, itu kita pasif. Oh ngono, lagi roh aku gitu. Rumah saku ngomponi. Ini ghibah juga. Salah satu bentuk ghibah itu ghibah pasif. Dengan itu tadi mengompori pelaku ghibah. Kenapa? Tasdiqul ghibah at-tasdiqu bil ghibah itu ghibah. Membenarkan gunjingan itu sendiri adalah menggunjing. Ojo kok bener no. Ini tadi kan oh ngono. Jubule rumah saku. Itu. Oh ngono. Jubule rumah saku. Itu gak kerasani bumbu pancingan-pancingan saja. Kayak kono metu terus. Iya ora terima ngono. Tak ceritane piye? Masa iki ono. Ini hanya pertanyaan pancingan-pancingan saja. Itu termasuk bentuk ghibah. Meskipun pasif, itu serius. Fatal itu juga termasuk ghibah berat. Baik. Tasdik bil ghibah. Itu kita membenarkan. Jangankan membenarkan, mendiamkan saja. Itu juga termasuk ghibah. Ini kan kita masih tanya-tanya. Oh, mosok ngono, tenan. Oh, rumah saku. Ini kita masih harus ada aktifnya karena bertanya. Jangankan yang seperti itu, diam saja membisu. Ketika ada pergunjingan kita membisu, itu sama dengan syarikul buddha, kata Rasulullah. Sama dengan ikut menjadi pelaku ghibah. As-sakitu syarikul buddha. Orang yang diam itu temannya penggunjing. Dalilnya mana? Ya, kata Rasulullah, al-mustami ahwadul mutabi. Ini Abu Bakar sama Umar. Dua orang ini kurang apa nih? Abu Bakar sama Umar, sahabat tertinggi. Terus gak ono sing ngungkuli lagi ini dua betul. Iku ngerasa nih, nah ini loh, ini. Jadi penuturan seperti ini kan yang riwayatkan siapa? Ini periwayat itu menyebutkan nih. Jadi Abu Bakar sama Umar. Itu mbah sing Abu Bakar, mbah sing Umar, pokoknya salah satu bilang ke yang lain. Ini ada kalanya sebetulnya tahu ini yang cerita itu Umar. Tapi supaya tidak tunjuk hidung disamarkan. Paham ya? Itu. Saking menghindarinya tunjuk hidung, maka kemudian dua orang ini disamarkan. Jadi redaksi riwayat itu Abu Bakar sama Umar, salah satu dari mereka entah Abu Bakar entah Umar itu ngerasani orang. Jadi yang cerita ini entah Abu Bakar entah Umar sebetulnya bisa jadi tahu perawinya ini. Kita iseng macam ngerasani Abu Bakar atau Umar. Ayo. Yo coba jawab. Wong sing rawinya saja sengaja tidak menyebut sampean sing krungu kok berspekulasi ya paling Umar gitu.
Ya Abu Bakar itu wong apik. Iku ya berdoa itu. Sudah diajari etika berkomunikasi. Entah Umar, entah Abu Bakar, pokoknya salah satu itu bilang begini, oh si fulan itu loh, nak umut tidur mulu. Waktu tidur ya tidur, waktu melek ya tidur, waktu mangan ya tidur. Pokoknya penidur kelas berat. Terus habis rasaran satu begini, terus ketemu Rasulullah, minta lauk Kanjeng Nabi. Mungkin ini dalam perjalanan perang apa-apa begitu ya gitu. Kanjeng Nabi niki roti dereng wonten lawoe niki. Ya aja gumun lho. Roti kok dilawoi. Dan mangan beras ya. Jadi makannya roti, lauknya daging gitu. Kowe nek kene yo ora, nek daging kuwi yo lawo sego, roti yo jaminan seneng. Ya. Jadi di sana itu, ya itu makannya roti, tetap lauknya ya daging-daging. Dua orang ini Kanjeng Nabi, kita punya roti tapi belum punya lauk pauk, dereng gak ada lauk. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Karena Nabi itu ma'rifat ya. Qadis tadam tumah. Loh, kan kalian berdua sudah pakai lauk. Kayak wis lawan ngono kok. Abu Bakar. Wis lawan kowe, tenan wis lawan. Loh, mboten maksudipun pripun Kanjeng Nabi? Kowe wis lawan. Mau apa? Kowe lawan si fulan mau. Apa maksudnya hadis ini? Rasulullah itu bilangnya kalian berdua sudah pakai lauk pauk. Dagingnya saudara kamu tadi, sing mbok rasane itu mbok lawo. Kowe rene, jangan cara omong kasar. Kowe rene lapo? Nyuwun lawo Kanjeng Nabi kangge roti. Lapo? Roti wong lawoke wis mbok tekno dhisik ngono kok. Lah napa lawo kok ditekno? Lah mau. Iku kacang sing mbok arani gaene turu iku. Ya iku wis mbok lawo. Kalian berdua. Lah Kanjeng Nabi iku mengatakan innahuma. Padahal sing bilang nakumun si fulan itu penidur, tukang turu. Itu sing bilang salah satu, tapi oleh Rasulullah tahu ya mari karena makrifatnya itu tahu rasanya tahu siapa yang rasani mestinya ya perso kan Nabi. Tapi karena Nabi ingin menunjukkan bahwa meskipun hanya mendengar itu juga termasuk penguji, maka sengaja innakuma akal tuma min lahmi akhikuma. Ora kok innaka ya Abu Bakrin, innaka ya Umar akal min lahmi akhika, tidak. Innakuma. Aku bayang loh. Innaka ya Abu Bakr akal min lahmi akhika misalnya. Engko sing Umar, iya tak kandhani aku ora kan. Itu malah kaya kowe. Jadi Nabi itu mendiamkan orang menggujik itu juga menggujik. Lah terus pripun iki? Oh ada lagi satu. Ini maksudnya memperkuat bahwa diam saja itu dimaksud. Jadi pada kasus hadisnya panjang, ada Pak Mais, pokoknya Pak Mais itu zina lah gitu. Ketika mau dirajam itu ada dua orang sahabat rasan-rasan. Iku kabare iku pas zina ya si Pak Mais iku maine kongguri kok. Akaso. Jadi nek cara bahasa seksologi ilmu seks itu doggy style. Gaya doggy, gaya apa? Gaya punggung. Ya pokoknya kongguri, kaya asu lho kongguri. Nek asu kan bersetubuh ora kok nek ngarep wedok ditunggangi kan kongguri ya kewan rata-rata kongguri gitu. Jadi ana sahabat ngerasan-rasan sing dirasani terpidana rajam kamazi. Rupanya terus Rasulullah liwat ampun gak enak. Sih. Waduh niku pas di situ ada bangkai. Loh, bangkai apa begitu tidak disebutkan di hadisnya. Mas, kalian berdua
masuk basa Jawa iku ana yo ora. Bangke ini kan bahasa India, tapi lebih busuk bau mulut kalian karena merasa. Berarti kalian berdua ini ya itu yang keluar dari mulut kalian berdua itu lebih busuk daripada yang keluar dari bangkai binatang ini. Kalian berdua. Padahal saya ngomong kan salah satu itu mau pemburi loh ya. Sing siji gitu menengahi. Jadi Rasulullah menggabungkan itu. Oleh karena itu pendengar, orang yang mendengar gunjingan itu tidak bisa keluar dari dosa, kecipratan dosa yang mengunci, kecuali ingkar dengan rasa mojo. Nek gak iso ingkar lisan ya bil qalbi. Ya banyak cara lah ya. Jadi ngrasani wae piye. Biasanya wong Jawa halus dirasani, biasanya caranya apa? Pertama dialihkan pembicaraan. Nek bantah ora, pertama bantah. Ojo ngrasani go. Orang arah, soalnya gue ya seneng. Melu mboni. Potongannya kita itu provokator. Akhirnya kalau tidak bisa ya wis dialihkan pembicaraan. Kalau tidak bisa wis ngadeg. Nek gak ngadeg meninggalkan gak iso wah kabeh. Ya wis sudah diam itu ingkar bil qalbi. Tapi jangan kemudian pura-pura melakukan pemalsuan. Wis awet mau ngrasani wong terus. Padahal kuwi ya seneng itu maksud. Jadi kita wis awet mau ngrasani. Padahal hati kita itu ingin terus mendengar pergunjingan itu. Itu namanya fadzalika nifaqun. Yes. Wala yakfi fi dzalika an yusyrik. Sekarang alasannya apa? Karena kenapa kita itu harus inkar kalau ada ghibah? Kita tentang, kalau tidak mau ya kita alihkan, kalau tidak bisa kita tinggalkan, kalau tidak bisa paling akhir kita ingkar dengan hati. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, kalau ada saudara mukmin kita dihinakan, kemudian kita tidak membela padahal mampu, maka di hari kiamat kita akan dihinakan Allah di hadapan para makhluk. Berarti kita akan dipermalukan. Jadi saudara kita yang dipermalukan itu belalah kalau mampu. Sebab kalau tidak kamu bela, besok kamu dibalas oleh Allah, dipermalukan di banyak. Itu masih soal malu-malu ya. Wes gini, sing tambah mantep kata Rasulullah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, kana haqqan 'alallah an yu'tiqahu minan nar, maka pasti Allah membebaskan dari neraka. Ini era medsos itu rawan ini apa tuh? Menggunjing. Kalau kita kok bisa membela, ini berarti tidak hanya di lisan hadapan-hadapan, itu di media apa saja. Karena memang zaman Imam Ghazali ya masih konvensional. Sekarang ini norma ajaran ini berlaku sampai kapanpun. Media komunikasinya sampai apapun. Hari ini media komunikasinya media menggunakan HP. Lain waktu nanti HP-nya tidak usah ada pulsanya, tidak usah paketan data. Orang beli HP sudah wis bisa digo komunikasi. Lah engko nyambungi nganggo apa? Wis nganggo angin. Ora usah ngecas, ora usah tuku pulsa, ora usah tuku paket data. Butuhe telepon kok. Luwih pinter telepon. Luwih cilik, luwih pinter. Karena ada. Lah era seperti itu pun itu ajaran-ajaran moral termasuk ghibah seperti ini
itu masih berlaku. Babul asbabil ba'itha